Masa Salami Agnieszka Santoso 1191055 Manajemen 2019. Ini adalah video ujian akhir semester Pancasila saya. Berikut ini adalah dua artikel yang saya pilih untuk menjadi topik pembahasan dalam video ini. Selengkapnya bisa cek di description box ya. Kebudayaan dan Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan, meskipun di tengah kesulitan seperti pandemi COVID-19 ini, dirinya masih melihat sila-sila yang terkandung dalam Pancasila tetap melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Contohnya, pengorbanan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk melawan COVID-19. Selain itu adalah ribuan mahasiswa yang sudah kesulitan melakukan pembelajaran daring, namun masih tetap menyalurkan dirinya sebagai relawan dalam penanganan COVID-19. Selain itu, pemimpin di sektor pemerintahan maupun swasta yang berani mengambil risiko dan bergerak cepat untuk menangani penderitaan masyarakat, dan pemimpin umat yang tak segan-segan untuk mengumpulkan dana dan bantuan lainnya untuk disalurkan kepada korban COVID-19. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di setiap hati kita masing-masing. Pada artikel kedua, berisi tentang rencana Pancasila yang masuk kembali ke dalam bangku pendidikan. Dicetuskan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan. Dede mengatakan bahwa Pancasila dalam dunia pendidikan memiliki dua konteks, yaitu sebagai ideologi dan sebagai mata pelajaran. Ia menjelaskan bahwa Pancasila dalam dunia pendidikan harus lebih dari sekedar pelajaran wajib. Katanya, tanpa bermaksud mengubah konteks Pancasila, Pancasila harus menjadi sebuah mindset dan bukan sebuah pelajaran. Di pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang kesulitan dapat kita rasakan bersama-sama. Hubungan kedua artikel tersebut dengan fenomena virus corona jelas terlihat dalam masyarakat. Contohnya pada artikel pertama, dengan adanya virus corona ini, mahasiswa maupun orang biasa rela menjadi sukarelawan bersama untuk memerangi virus COVID-19. Dan pada artikel kedua, contohnya sering terjadi pada saat ini, yaitu seseorang yang mengendarai kendaraan seringkali melanggar rambu lalu lintas, dan ketika saat ditanya, apa itu Pancasila? Sebutkan Pancasila, mereka tidak tahu, mereka tidak paham, dan bahkan menyebut Pancasila dengan asal-asalan. Pandemi COVID-19 ini tentunya merubah segala aspek kehidupan kita. Contohnya saja pekerjaan menjadi kurang, pembelajaran harus dilakukan secara mandiri, dan lain-lainnya. Tapi di samping itu, nilai Pancasila harus tetap ditegakkan. Pertama, puji ketuhanan Yang Maha Esa, artinya setiap warga negara dijamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya masing-masing. Sehingga dalam poin ini tidak ada suatu ormas, golongan tertentu, ataupun individu yang berhak untuk merusak keberagaman itu. Karena kita tahu Indonesia adalah negara Nusantara dengan perbedaan suku, agama, dan ras. Contohnya adalah ketika orang lain beribadah menurut kepercayaannya, meskipun ia berbeda kepercayaannya, kita harus tetap menghormati dan menghargai kepercayaannya. Sehingga toleransi sangat dibutuhkan untuk hidup dalam hidup keberagaman ini. Garda depan yang diisi oleh mahasiswa dan orang-orang lain yang ingin membantu sesama mereka di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka semua lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Di tengah kesulitan dirinya sendiri, mereka masih mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Hal ini mencerminkan sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana pada nilai ini, para garda depan lebih mementingkan nilai kemanusiaan. Mereka dengan sukarela mau membantu pasien COVID-19, meskipun COVID-19 ini tergolong virus yang mematikan dan gampang menular sekalipun. Mau membantu sesama manusia tanpa membeda-bedakan, tanpa pandang bulu, memperlakukan manusia dan memanusiakan manusia. Tidak peduli suku, agama, dan ras apa yang ia tolong, sejenis, segolong atau tidak. Ini mungkin juga ada beberapa ormas yang mengatasnamakan sebuah agama untuk kepentingan politik. Saat itu juga persatuan juga bisa runtuh karena doktrin-doktrin
dan mungkin ceramah-ceramah yang memprovokasi dan menghina agama lain. Sehingga umat antar agama A dan agama B saling mengolok-olok untuk menghina dan membela nama baik agama mereka masing-masing. Namun dengan adanya proses yang panjang, ormas ini telah dibubarkan. Hal yang dilakukan ormas tersebut ini melanggar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana kita seharusnya mengetahui dan mengamalkan nilai sila ketiga ini. Karena pada zaman dahulu, tidak ada umat agama tertentu atau ras tertentu yang memperjuangkan negara Indonesia tersebut. Namun beragam suku, agama, dan ras memperjuangkan tanah Indonesia ini. Sehingga tidak ada agama, ras, suku tertentu yang berhak mengubah dan memecah belah persatuan yang telah ada di Indonesia ini. Itu ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengandung arti bahwasannya Indonesia adalah negara demokrasi, yang artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di mana pemimpin sebenarnya dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat juga. Sehingga pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dan hikmat untuk memimpin. Hikmat dan kebijaksanaan tidak harus dimiliki oleh pemimpin saja, namun rakyat juga. Contohnya dalam memberikan aspirasi, pendapat, harus dilandasi juga dengan hikmat dan kebijaksanaan. Begitu juga sebaliknya dengan pemerintah. Hendaknya memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Namun pada akhir-akhir ini sayang sekali banyak kejadian yang menyimpang dari sila keempat ini. Contohnya keputusan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan seringkali dianggap untuk merugikan masyarakatnya. Sehingga hal ini membuat masyarakat merasa tidak aman dan tidak adil. Ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana tertulis dalam undang-undang, semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum. Sehingga bila melanggar peraturan dan melakukan kesalahan di mata hukum, orang tersebut harus dihukum berdasarkan hukum yang berlaku. Entah itu presiden, menteri, pejabat, ataupun orang kaya sekalipun, kedudukannya tetap sama di mata hukum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga artinya merata. Merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila, Pancasila bukan hanya sekedar teori yang wajib dihafalkan dan diketahui supaya mendapatkan nilai yang bagus. Bukan hanya sekedar tulisan yang terpampang dalam sudut-sudut kelas. Namun sebagai nilai-nilai yang wajib kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga dimulai dari hal-hal yang kecil seperti membantu sesama, toleransi, dan lain-lainnya. Namun, hal baiknya, masyarakat Indonesia sudah mulai memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, menyalakan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupannya masing-masing. Bahkan di tengah situasi yang sulit seperti pandemi COVID-19 ini. Selain masyarakat yang berusaha untuk mengamalkan dan mengetahui nilai-nilai Pancasila tersebut, pemerintah juga membantu dan menyokong. Contohnya yaitu lewat musik, tayangan film, dan pelajaran sekolah. Sehingga Pancasila menjadi satu ideologi, bukan menjadi teori yang hanya dibaca dan dihafalkan saja. Namun jika kita dihadapkan dengan permasalahan sosial, kita harus tetap Pancasila. Saya Stella Michelle, sekian terima kasih.